ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. Hadirin wa hadirat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dapat menunaikan keperluan kita dan dilanjutkan dengan diselangi tazkirah agama. Insyaallah sesudah itu kita melanjutkan dengan salat tarawih dan witir berjamaah. Di dalam sebuah buku ada judulnya Makaidus Syaitan, tipu daya syaitan. Tersebut riwayat bahwa Nabi kita bersabda, kullu bani adama yamassuhu syaitanu. Setiap anak Adam dijamah oleh syaitan yauma waladathu ummuhu illa Maryama wa ibnaha, kecuali Maryam dan anaknya, Maryam dan Isa Al-Masih. Semua anak Adam dijamah oleh syaitan. Lalu Rasulullah berdoa ketika lahir cucu beliau Hasan dan Husain. Doanya seperti doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim untuk Ismail dan Ishak. Allahumma inni u'izuhu bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku mohon perlindungan kepadanya dari gangguan syaitan yang menggoda, dari pandangan-pandangan yang menyesatkan. Lalu Aisyah bertanya, istri beliau, sempian pang Rasulullah. Nah, sebelum bertanya itu Rasulullah menyebutkan setiap manusia lahir itu diciptakan pula pendampingnya yang namanya qarin. Berarti syaitan pendamping. Catatan kecil di sini, syaitan yang dinamakan qarin itu tidak berjenis kelamin. Jadi antara suami istri punya qarin, tapi setannya kada terpengaruh. Lalu Rasulullah mengajarkan doa agar hubungan suami istri itu membaca doa dihindarkan dari syaitan. Lalu kembali kepada kisah qarin tadi. Sempian pang kata Aisyah, Rasulullah punya qarin lah. Aku juga punya qarin. Bal aslama, tetapi qarin yang mendampingi aku itu aslama. Aslama itu ditafsirkan oleh para ahli hadis. Aslama itu berarti masuk ke Islam dan tidak berdaya mengganggu, tidak mengganggu. Tapi yang kedua, aslama itu tunduk kepada perilaku Rasulullah sehingga syaitan tidak berdaya memperdaya Rasulullah. Itu dua macam itu. Aslama.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi terkisah orang pintar. Orang pintar itu adalah orang yang pandai mengelola jin. Pandai mengelola jin dengan amalan tirakat tertentu. Sesudah lulus kita membaca sebuah buku bahwa tirakat untuk menjadikan jin itu sebagai khadam. Nah, itu khadam. Ada yang disebut khadam ayat kursi. Khadam ayat kursi. Jadi benar-benar melakukan tirakat amalan sehingga jin itu datang mendampingi, bahwa dalam agama kita bahwa orang pintar itu adalah dukun, maksudnya orang yang pandai mengelola jin. Al-Kisah, ketika seseorang pasin bata tambak datang ke orang pintar, dukun. Lalu ketemu dukun itu seolah-olah menerawang. Sebentar menerawang, kemudian sembuh lagi. Selama menerawang itu, setan yang ada di dalam di badan kita Karin tadi berbicara, bapandir, memendirakan masa silam. Si anu ini jadi ini pernah berapa. Begitu sadar, Karin si dukun itu bercerita kepada pasien, Oma Ika belajar. Sampai segala sesuatu yang masa silam diceritakan. Lalu pasien orang bertambah tadi menangis bahwa dukun yang kita hadapi itu hawas. Padahal jin di awak kita berkisah tentang masa silam, dikisahkan kepada jin yang ada di awak orang pintar tadi, diceritakan itu. Lalu kepada hawas. Itu sasarannya adalah orang yang tidak berilmu tapi yakin tapi tidak berdasarkan ilmu. Cerita tentang dukun. Nah, lalu hawas. Lalu dengan adanya yang bahan diceritakan tadi, memberikan amalan orang pintar itu. Berikan amalan. Ikam ini pernah durhaka kepada orang tua ya. Durhaka. Pernah berkata begini, pernah bertindak begini, loh, nangis kisahnya. Amal sesilam diceritakan. Kayak apa supaya tenang? Diberikan sidin amalan-amalan. Amalan itu bagus. Amalan. Asmaul Husna. Ya Hafiz, Ya Nasir, Ya Wakil, Ya Allah. Itu Asmaul Husna itu. Syaratnya lah ikam mengamalkan itu saban kali sembahyang. Berarti disuruhnya sembahyang terus. Bagus kan? Bagus. Yang kedua, jarang pintar, bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua, hidup atau mati orang tua, bakti kepada orang tua. Yang ketiga, menjalin silaturahim. Nah, yang keempat ini penting, yang keempat lah, jangan umpat mabuk-mabukan. Itu kan amalan-amalan sesuai dengan amalan Islam. Ketika seseorang itu terus mengamalkan itu maka idu syaitan, tipu daya syaitan, dia berbakti kepada orang tua itu lantaran amalan-amalan, mempertahankan amalan tadi. Taat kepada Allah lantaran amalan. Kalau sekali aja kada sembahyang, bahasa kampung ruah, luntur ilmunya. Itu salah satu tipu daya syaitan itu. Termasuk jangan mabuk-mabukan. Kita tidak mabuk-mabukan karena perintah Allah. Tanpa mengamalkan ilmu pun itu perintah Allah itu kan. Tapi
yang bersangkutan tadi bakti kepada orang tua, beramal saleh, menjaga silaturahim dan tidak mabuk-mabukan, itu karena mempertahankan ilmu. Tahun 85-an ada tersebar ilmu hikmah, itu ilmu pukulan jarak jauh. 4 minggu, sebulan yang lalu datang salah seorang anggota persyarikatan, kita ceritakan asli orang Barabai, kemudian berusaha di daerah Marabahan sini, handiannya kita kada sebutkan, tiba-tiba hendak mewakafkan tanah ke persyarikatan kita untuk dijadikan tempat amal ibadah. Sudah diterima oleh pimpinan wilayah, kemudian bercerita, terkisah itu, aku ini sidin berisi ilmu hikmah, kayak panur agama. Kita kisahkan seperti itu, bahwa taat kepada Allah itu taat saja tanpa imbel-imbel yang lain. Kalau taat kepada Allah demi memelihara ilmu itu, demi memelihara amalan, itu namanya taat kepada Allah berdasar amalan, ilmu, tirakat. Ya. Itu sudah kita tinggalkan. Lalu tiba kemudian kepada seseorang yang mengamalkan amalan itu, menghakikatkan secara spiritual. Kita pancing-pancing, ternyata terbuka. Kada bahari benar, zaman kita halus. Kita dahulu di kampung itu dilajari orang ilmu. Huruf Al-Quran 2 huruf nang kada betamu huruf Al-Quran itu huruf apa aja sih? Kada dapat kita. Nang aku madahkanlah huruf sad dengan huruf dat. Kada betamu tuh. Diamalkan dengan tirakat Asmaul Husna. Lalu hakikatnya mengamalkan itu rupanya kita kucing itu kalahi kita ada seikung sat seikung dat terpisah itu jusidin ilmu bungkam. Setelah sekolah di Arab kita ternyata salah keliru nih. Dahulu bersepeda sekolah mulai di kampung itu melibasi penjagaan Satpol PP, bukan Pamong Praja. Dahulu itu menjaga lucis, Pamong Praja itu menjaga lucis sepeda. Kita bacakan itu, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddam fa arsaynahum fahum la yubsirun. Cerita itu tentang Rasul ketika akan hijrah ke Madinah, dikepung oleh orang-orang Quraisy siap membunuh Rasulullah. Lalu orang-orang Quraisy itu tertidur. Rasul keluar, membacakan, diisyaratkan oleh Allah, kami jadikan di depan dan di belakang mereka ada dinding itu. Lalu kita melibas itu syaratnya apa? Ilat ke langit-langit. Bungkam. Libasi. Kada mandi, kada mana kuning. Siapin sini kada. Ya bungkam tuh bang, bungkam itu. Setelah kita alhamdulillah ada berilmu, berarti bahari itu yang seperti tirakat seperti itu keyakinannya tebal. Karena keyakinannya tinggi, ilmunya kada ada. Merasa berilmu karena dibadahi oleh orang pintar di kampung. Kami nih dua nilah, itu kan. Jadi keyakinan tinggi tapi ilmunya kada ada. Kita maaf sekolah di Arab, mempelajari sakapa Islamiyah. Lain. Setelah tahu pada lain, kada kau lagi kita amalkan. Dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bungkaling. Itu kan syair ajaran setan.
bungkalang, bungkaring, tampurung, bulu-bulu, gitu kan. Pecahannya tahalang, tapaling, itu ditiupakan orang nangalih beranak. 7 luang terdahulu. Terakhir, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu adalah akulturasi ajaran Islam dicampur dengan budaya. Qul huwallahu ahad itu dalam hati tahan dipukul, tahan dipahat, tapi yakin. Itu kan taguh. Itu. Iya, keyakinan bahari. Lalu kemudian ada lagi orang. Setan yang bernama Karin itu mengajarkan tentang amalan-amalan. Lalu kita pelihara. Lalu ada istilah begalang hirang di batis. Adalah di masyarakat kita. Benang hirang di batis diikat. Nah, itu adalah penangkal setan. Begalang hirang di batis itu penangkal setan. Asalnya itu diberikan oleh setan. Siapa yang memakai di kampung situ, maka setan yang ada di kampung itu berkumpul. Tahap pengolah tunang memakai gelang di batis itu jangan di apa-apalah. Merasakan dia diganggu setan kan? Itu bubuhan kita aja. Sahib anak. Nah jadi merasa kada diganggu oleh setan karena begalang hirang di batis. Begalang hirang di batis itu adalah sesama kawan. Nah itu sama. Setan sama setan. Nah jadi pembersihan akidah dalam makaidus syaitan ini itu memang banyak. Jadi kesimpulannya adalah kita ini wajib berilmu supaya yakin. Apabila sudah berilmu yakin, ini namanya kebenaran. Berilmu, yakin dengan ilmu, kebenaran. Apabila yakin saja, itu kan dalam istilah fikih abid, orang beribadat itu yakin saja bahwa ini ibadat tapi tidak ada ilmu. Faqihun wahidun, orang faqih itu orang yang beribadat dengan dasar ilmu. Faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Orang faqih yang berilmu itu beramal lebih berat diganggu oleh setan untuk mengganggu daripada mengganggu orang 1000 ahli ibadat. Nah, jadi rumusnya. Jadi wajib berilmu kita. Alhamdulillah insyaallah dengan rajin kita mendengarkan tausiah-tausiah ini, insyaallah kita semakin diberikan ilmu oleh Allah dan beramal berdasarkan ilmu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Karena ini adalah pendapat, maka Rasulullah mengajarkan dibacakan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.